Halo semua, ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat kalian yang mau healing tipis-tipis, tapi nggak mau ninggalin kota Jakarta, tonton videonya sampai habis, karena saya mau ngajak kalian ke oase di tengah kota. Yuk, kita keluar rumah. Oke, tetangga online, bisa dilihat oasenya di kiri kanan saya. Ya, sekarang saya lagi ada di Bumi Pakubuwono, tepatnya ada di daerah Jakarta Selatan. Kalau kalian tahu Taman Puring, nah dekat banget dari situ. Kalian kalau masih penasaran bisa cek di Google Maps, namanya Bumi Pakubuwono. Tempatnya ini asik banget buat nongkrong, buat ngumpul sama teman-teman, atau buat healing tipis-tipis kalau lagi nggak bisa keluar kota ya. Karena ini masih di dalam kota Jakarta. Oke, kita lihat dulu sebentar. Di sebelah sini ada sungai ya. Kayak di video saya yang ini nih. Nah, ada sungai, tapi itu kan di rumah. Kalau ini memang di area ya sejenis tempat hangout gitu ya. Tapi ini sungainya sungai buatan. Tapi walaupun sungai buatan, kelihatannya estetik banget kayak aslinya. Udah gitu ada efeknya lagi nih. Sini saya kasih lihat. Nah, di sini ada kayak efek kabut-kabut gitu ya. Ada asap-asap tipis tuh. Jadi bikin suasananya tambah dramatis lagi gitu. Ini aliran airnya terasa banget. Oke, kita lanjut. Nanti kita akan keliling. Tapi sebelumnya saya kasih lihat dulu. Di sini ada amphitheater di belakang saya. Ini cocok banget buat ya ngumpul-ngumpul, sekedar healing atau ngobrol sama teman-teman. Bisa di sini. Di belakang tuh ada jalan raya, tapi nggak kelihatan ya. Dan suaranya juga hampir nggak kedengeran. Nah, kalau ada yang langsung gitu kedengeran sih. Cuma kalau lewat aja nggak kedengeran. Ini sukses mengalihkan perhatian dari kesibukan jalan raya ke sesuatu hal yang lain. Jadi bisa nongkrong di sini dengan lebih nyaman gitu ya. Ya kan, tadi saya udah bilang kalau tempatnya itu berada di pinggir jalan raya, tepatnya Jalan Bumi kalau di sini. Nah, ini kalau tampak depannya kayak gini ya. Tampak tidak terlalu mencolok, tapi siapa sangka dalamnya sekeren itu. Oke, di sini kalau tadi kalian lihat, saya opening itu ada sungai di kiri kanan dan ada amphitheater. Posisinya agak turun ke bawah. Kalau dari atas nih kayak gini penampakannya. Nah, ada gundukan tanah dengan rumput ya, hijau-hijau yang memanjakan mata. Di sini ada entrance-nya kalau kalian jalan kaki dari depan tuh bisa masuk lewat sini. Nah, ini udah suatu experience sendiri ya. Masuk daerah sini lewat entrance bagian depan. Kalau kalian mungkin naik kendaraan umum, turun di lobi bisa lewat sini. Nah, ini udah langsung ketemu landscaping, pohon, tanaman hijau-hijau dengan dinding yang tadi udah saya ceritain ya. Ini dinding konkrit dengan cetakan motif atau motif yang dicetak seperti ini. Kemudian untuk lebih nyaman lagi, untuk kenyamanan pengunjung lagi, di atasnya dia dikasih kanopi tembus pandang atau dia pakai kaca di sini ya kanopinya, kemudian rangkanya dia pakai rangka besi kayak gitu. Yuk kita lanjut ya. Nextnya kayaknya kita bakal ajak kalian untuk keliling, tapi kayaknya lebih seru kalau misalnya ada yang nemenin ya. Ya, tetangga online, sekarang kita udah bareng marketing communication dari Bumi Pakubuwono. Bisa kenalin dulu nih Mas. Baik, sapanya apa? Tetangga online? Iya, tetangga online. Halo, baik, selamat siang tetangga online. Perkenalkan, saya Sasongko, Marketing Communication dari Bumi Pakubuwono, part of the Pakubuwono Development. Oke, begitu Mas. Mantap. Jadi Mas Sas ini bakal nemenin kita keliling-keliling dan saya mau tanya-tanya beberapa hal nih Mas. Boleh, silakan Ya, Mas. Misalnya kayak ini sejak tahun berapa nih Mas dibangunnya? Kita itu develop Bumi Pakubuwono itu start from dari tahun 2002. Sebelumnya bangunannya adalah kantor. Oh gitu. Ya, jadi di sini itu adalah kantor tim proyek, kantor tim marketing sama sales office-nya Pakubuwono Development. Jadi kita alih fungsikan bangunan ini menjadi, kalau anak sekarang bilangnya compound space ya. Compound space. Compound space ya. Oke. Ide awalnya itu untuk memfasilitasi
kebutuhan tenant kami di apartemen Pakubono. Oh gitu. Jadi kalau mereka mau cari makan, mau cari tempat refleksi, itu mereka bisa ke sini nggak perlu jauh-jauh. Gitu Mas Rizky. Berarti di dalamnya ini banyak tenan-tenan yang tadi disebutkan Mas ya? Iya, betul. Selain bisa nikmati suasana, kita juga bisa kulineran atau bisa santai-santai juga ya? Santai di taman, di dalam, kalau mau pijit ada Oke, berarti yang ini nih bangunan existing nih, kantor nih dulunya? Ini existing, ini sebenarnya dulu kantor. Ini itu bangunan awalnya adalah di lantai ground itu dulu kantornya tim finance. Dari sini kita makeover jadi Franco seperti sekarang. Jadi ini secara fasad nggak banyak berubah, cuma paling penambahan tangga di sisi sini yang banyak jadi spot foto menarik, sama penambahan lift di samping luar. Oke, berarti tangga ini tambahan ya? Tangga ini tambahan. Ini juga nih katanya? Oh, sama bridge ya. Jembatan ini kan menghubungkan dari arah Jalan Bumi ke gedung utama gitu. Jadi orang bisa akses langsung dari Jalan Bumi langsung masuk ke gedung utama. Sama jembatan ini sih tambahan. Ini sih info dari arsiteknya lumayan ikonik sih, benar sih. Dari manajemen sebenarnya udah, karena cost-nya gede, sebenarnya udah mau ditolak nih awalan dari arsitek, tapi kelihatan desainnya unik, akhirnya di-approve. Dan terbukti sekarang jadi tempat foto menarik juga di sini. Benar, ikonik ya. Nanti kita kasih lihat angle, salah satu base angle-nya kayak gini nih. Oke, kita lanjut keliling. Jadi selain bangunannya yang direnov, di sini juga ada landscaping kayak gini ya. Iya. Oke, sebelum kita masuk, saya mau nanya-nanya dulu nih, mumpung masih di luar nih Mas. Oke. Ini desainnya didesain oleh siapa Mas, arsiteknya? Kalau arsiteknya sendiri itu adalah Pak Jo Welindra. Jadi itu arsiteknya Bumi Pakubono yang merancang dari mulai proses desain sampai jadi seperti ini gitu. Sampai konstruksinya gitu ya? Iya. Oh, oke. Untuk landscapingnya nih siapa? Kalau untuk landscaping kita percayakan sama tim konsultan kita dari Istianggana. Kalau dari tim landscape, dia infonya sih dia akan membawa konsep hutan ke Bumi Pakubono, dan seperti yang kita lihat, ada kayak mini hutan gitu di area sini. Cakep Mas. Hutannya juga hutan tropis lagi ya. Hutan tropis. Indonesia banget. Jadi rasanya kita kenal gitu sama suasananya. Bukan suasana yang nggak kita kenal atau suasana yang asing. Ini rasanya dekat gitu dengan lingkungan kita. Artinya ini suasana Indonesia ya. Ada sungai, tanamannya juga tanaman tropis. Udah dipilih dan dirancang sedemikian rupa gitu. Terus kalau siang juga ada cahaya untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman. Ada cahaya tambahan. Oh iya. Untuk pengganti cahaya matahari ya. Pengganti cahaya matahari supaya tumbuhan yang nggak kena langsung sinar matahari itu juga tetap bisa tumbuh. Cakep ini. Kalau kalian suka landscaping atau suka taman atau suasana hutan, kalian bisa cobain aja main ke sini. Saya jamin ini bakalan menginspirasi. Apalagi kalau kalian mau bikin di rumah gitu ya, kalian bisa lihat-lihat dulu di sini. Kira-kira mau dibikin seperti apa gitu di rumah. Atau kalian sekedar hanya ingin foto-foto, bisa juga karena spot-spotnya banyak banget yang mantap-mantap. Kita mau ke spot lain? Boleh. Oke, yuk. Tadi kita udah keliling area outdoor-nya ya. Sekarang kita mau coba explore area indoor. Tapi di sini saya lihat sesuatu yang belum saya temukan di tempat lain, Mas. Kayak gini nih, please clean up after your pet. Emang boleh bawa pet atau hewan peliharaan? Boleh. Kalau mau bawa pet ke Bumi Pakubono, dipersilahkan. Cuma di sini ada rules-nya, Mas Rizky. Jadi hanya di area outdoor, di amphitheater, di taman, serta di area outdoor tenan-tenan kita yang ada di Bumi Pakubono. Gitu. Jadi sebenarnya sih dulu debatable juga. Jadi kalau di manajemen kami di apartemen kan biasanya itu memang nggak pet friendly. Kita menjaga kebersihan lingkungan apartemen. Kalau di sini kalau kita lihat ternyata banyak juga permintaan untuk tamu itu bisa bawa hewan peliharaan. Ya, akhirnya kami persilahkan. Oke, jadi cukup nggak masalah di sini. Cukup pet friendly ya. Kalau kalian senang dengan bawa-bawa hewan peliharaan kemana-mana, mungkin ini bisa jadi salah satu destinasi. Oke, kita lanjut Mas. Kita naik nih lewat tangganya. Mantap ya tangganya ya. Ini di sini dindingnya dia pakai konkrit, kemudian dicetak mungkin dalam keadaan setengah basah atau setengah kering atau masih basah, dicetak sehingga timbul motif yang
bagus seperti ini. Oke, kalau boleh saya nambahin sedikit, jadi Silakan. dari awal tuh dari backcastingnya itu memang sudah di set untuk polanya dia bertekstur, Oke. tekstur kayu begitu, baik yang di bagian dalam railing tangga maupun di luar. Jadi Oh, memang oke. dari backcastingnya saat konstruksi memang sudah di set akan dicetak seperti ini. Oh, oke. Baik, berarti dari backcastingnya memang udah cetakannya ini ya, Iya, motif ya? udah di set. Iya. Oke, jadi ketika dilepas backcastingnya udah langsung jadi seperti ini. Dan hasilnya memang sesuai buat yang suka, karena ini raw ya. Mungkin kalau misalnya di rumah, kalian suka, kalian bisa bawa ide ini ke rumah, kalian main aja langsung sini lihat-lihat nih. Bisa Boleh. biar bisa pegang-pegang secara detail. Yuk. Di sini pakai dindingnya bata tempel. Iya. Sementara Terakota. untuk di sisi sananya dikasih wire mesh gitu, semacam besi untuk pengaman nih. Jadi karena ini di sebelah sana langsung ke ngeplong ke bawah, jadi harus dikasih pembatas. Kalau dikasih solid kan kayaknya sempit, nggak bagus gitu. Makanya dikasih railing besi seperti ini. Yuk. Dan mungkin saya tambahin sedikit Mas, Silakan. kalau di Pakubuwono itu terkenal akan hijau-hijaunya. Jadi walaupun dia railing, kita tetap tambahin untuk aksen vertical garden. Oke. Ini karena masih baru ya, jadi masih Jadi belum agak jarang. merambat, Iya. belum penuh. Kemudian nggak hanya di dinding-dinding, di lantainya juga dia pakai konkrit nih. Konkrit, Iya, konkrit. Jadi ini Konkrit expose. terlihat sangat natural ya, cocok sekali deh perpaduan antara konkrit, tanaman, batu, kemudian ada sedikit besi dan kayu. Ada juga elemen terakota ya. Oh ya, elemen terakota di sini ya, melewat bata tempelnya itu. Kita mau coba lihat-lihat ke dalam, yuk. Oke, sekarang kita udah di bagian dalam dari bangunan dari Bumi Pakubuwono. Di sini ada banyak tenan nih Mas, saya lihat. Ya. Oke, kalau dari kita turun dari jalan utama menuju ke dalam itu kita akan langsung bertemu dengan monolog dan backhead. Oh, oke. Desainnya sendiri inline juga dengan Bumi Pakubuwono karena dia juga mengutamakan beton expose, kesan industrial juga ada. Oh, iya. Lalu sebenarnya kalau di sini tuh banyak orang work from cafe ya. Iya sih, Oke. saya tadi pas awal datang kan mau ngadem tuh langsung masuk ya. Saya wah udah rame, Udah padahal rame, masih dari pagi jam gitu. 10 tadi. Iya. Selain itu komunitas, kalau hari Aha. Minggu, Sabtu, Aha. weekend itu banyak komunitas. Oh, Jadi oke. komunitas misal moge, sports car itu banyak yang kemari. Gitu. Nah, lalu Bumi Pakubuwono ini bukanya dari jam berapa Mas sampai jam berapa? Kalau start opening tuh karena kita tenan paling pagi itu jam 7. Jadi kalau mau ngopi itu jam 7 udah buka. Oke. Sampai jam 12 malam kita masih ada. Jadi kalau mau pijit, mau refleksologi di Koko Signature ini sampai malam sih masih melayani juga sih. Oh, masih buka deh? Masih sampai buka. malam? Oh, oke. Iya. Cakep. Jadi selain bisa ngopi, cari makanan atau roti atau cemilan, bisa juga refleksi di sini. Karena di sini ada Kokuo Signature. Nah, buat kalian yang suka apa ini namanya, Mas? Palidarium. Iya, betul, palidarium. Palidarium ya. Iya. Buat kalian yang suka nih, bisa relaxing banget nih ke sini nih. Ini beneran loh, real loh tanamannya. Bukan artificial. Dan tadi Masnya udah ngomongin kopi terus, saya jadi pengen ngopi. Boleh, silakan Mas. Kalau mau ngopi, mau mijit juga. Siap. Oke. Saya cobain kopinya dulu Mas ya. Siap Mas Riki. Thank you, Mas As, Thank you ya. ya. Mas Riki udah datang ke Bumi Pakubuwono. Sama-sama Mas As. Thank you. Thank you, terima Oke, kasih. tetangga online. Kita lanjut yuk. Kak, mau pesan? Boleh? Bolehkah yang ice cappuccino, Kak? Ice cappuccino? Ya. Ada lagi tambahannya? Udah. Di take away ya? Di sini. Wow. Jadi di sini saya nyobain tenan coffee shop namanya Monolog, dan bisa kalian lihat ya suasananya hidup banget, rame. Udah gitu desainnya juga menurut saya masih senada dengan area eksteriornya, karena di sini juga banyak material yang diekspos, unfinished, kemudian mentah gitu. Nanti kalian bisa lihat gambarnya ya. Nah, di sini ada dia di langit-langitnya atau plafonnya itu pakai bondek, kemudian pipanya kalau misalnya kalian perhatiin jarang dipakai nih warna kayak gini karena pipanya dicat warna silver senada dengan bondeknya. Kemudian untuk sleeve dan baloknya juga diekspos, kemudian dipadu-padankan juga dengan
sentuhan ornamen kayu di beberapa bagian ya. Dan ini saya mau cobain karena tempatnya ramai banget. Saya penasaran sama kopinya. Saya pesan kopi cappuccino. Nanti kita lanjut lagi ya kalau kopi udah datang. Oke, tetangga online, pesanan saya sudah datang ini. Saya pesan kopi cappuccino ya. Kebetulan di luar lagi panas banget, jadi saya pesan yang dingin. Ngomong-ngomong soal panas dingin, kalau kalian suka yang adem, di tempat ini ada area indoor yang saya tempatin kayak gini nih. Jadi coffee shopnya ada 2 di indoor dan di area outdoor itu juga ada. Buat yang mungkin mau sambil lihat-lihat pohon-pohon atau tanaman-tanaman atau bahkan sambil ngebul ya. Nah, kebetulan saya pilih yang indoor ini. Sekarang saya mau cobain nih kopinya. Tadi saya udah cobain sih. Oke, nih ya. Rasanya unik ya. Ini dikasih gula, cuma kayaknya nggak akan saya kasih karena saya mau dapat cita rasa kopinya nih, walaupun ini cuma cappuccino ya. Dan yang bikin unik selain rasa kopinya, ini dia pakai sendoknya sendok kayu. Jadi pas bersentuhan dengan mulut ataupun lidah, ada tekstur yang mungkin jarang dirasa gitu ya. Jadi kan biasanya kita pakai sendok gitu kan logam ya. Kalau pakai kayu gini rasanya jadi agak lain gitu. Nah, ini pesanan lainnya sudah datang juga nih buat kru saya ya. Yang pegang kamera tuh si Reda dan ada dia yang lagi beli makanan. Oke, kita lanjut ngopi dulu ya. Nanti next-nya kita sambung lagi. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan.